Bu Nyai istri Kiai melaporkan suaminya sendiri, karena diduga selingkuh dan perbuatan tidak senonoh dengan sejumlah santri. Dugaan ini berdasarkan adanya rekaman CCTV yang dimiliki Bu Nyai. Wanita ini menyebut bahwa suaminya FM, merupakan kiai pengasuh pondok pesantren di Jember, diduga telah melakukan tindakan tidak senonoh dengan santriwati saat tengah malam. Hal ini terungkap ketika seorang santriwati mendengar suara perempuan di dalam kamar kiai di Ponpes di Jember. Lalu dia mendobrak pintu kamar pada Selasa malam, tanggal 3 Januari tahun 2023, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kiai ini juga pernah menyerah Islah Bahrawi di channel YouTube-nya, berikut liputannya. Orang kiai di Jember dilaporkan oleh istrinya karena ternyata mencabuli santriwatinya dan dia punya kebiasaan menggilir santri-santrinya untuk dimasukkan ke dalam kamarnya. Dia sering menyerang saya, mengkafir-kafirkan saya, menuduh saya fasik, liberal, dan sebagainya. Saya akan langsung kepada apa yang disampaikan oleh si Islah Bahrawi. Dia dengan sengaja luar biasa. Dan ketika orang awam tidak pernah ngaji, apalagi yang rata-rata audiennya hadir pada video tersebut, itu terbelalak. Wow, dia membawa ayat Al-Quran. Wow, bahwa perbedaan apapun, agama apapun, paham apapun, itu semuanya adalah sama, konsekuensinya itu adalah sama. Bagaimana kita menjadi satu kesatuan, harus saling menghormati, kita sama. Allah menciptakan perbedaan itu, paham ini, paham itu, paham itu. Lita'arafu. Wow, dia menyampaikan bahasa Arab, menyampaikan Al-Quran, lita'arafu, untuk saling mengenal, bersosial. Padahal tahukah Anda bahwasanya kalimat ini, hujjah ini, ayat ini, dalil ini biasa dipakai untuk menyampaikan muqaddimah orang yang sedang menikah dan mempelai berdua. Dan dia ini selalu mengatakan saya karena saya produk Amerika, seolah-olah saya adalah sosok yang ingin menghancurkan Islam, disusupkan ke dalam karena dikirim oleh Amerika, kurang lebih begitulah. Saya juga sebenarnya saya nggak tahu dan nggak pernah mau peduli, karena setiap apapun yang saya sampaikan di dalam berbagai konten saya selama ini di media sosial, saya hanya ingin menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama yang inklusif, yang terbuka, dan Islam itu adalah agama yang hidup dengan tradisi-tradisi diskursus keilmuan dan pemikiran yang luar biasa. Makanya perbedaan tafsir di dalam Islam itu sebenarnya sejatinya biasa-biasa saja karena kita punya tradisi itu. Tapi ternyata oleh kiai ini disikapi dengan label kafir, kadang-kadang saya dituduh fasik, kufur dan sebagainya. Saya sudah lihat di akun Benteng Akidah itu. Tapi ternyata memang kiai ini punya permasalahan sendiri dalam urusan libido sepertinya. Tapi ya udahlah, kita tidak usah mengurus soal moral orang lain. Tapi menurut saya begini, ini adalah pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh tampil seolah-olah manusia yang paling. Penyakit manusia itu kan merasa paling Islam, merasa paling beragama, merasa paling hebat, merasa paling pinter, lalu dia menjelek-jelekan, menghina, dan mengkafir-kafirkan orang yang dianggap punya pemikiran berbeda. Dari pelajaran ini, apa yang dilakukan oleh kiai ini, berkat laporan istri ini, saya minta kepada pihak kepolisian, ini harus betul-betul disikapi dengan penegakan hukum yang clear, karena apa? Kita baru saja melewati seorang ustadz yang dihukum mati, dikuatkan oleh Mahkamah Agung, karena ternyata korbannya adalah santrinya.